Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana fidal qulub wa hab lana wasi'al fuhum bijahi nabil maksum wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sarang-sarang dungo Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Mugi-mugi ilmu kula sareng panjenengan dados ilmu ingkang manfaat barokah. Mugi-mugi kula sareng panjenengan dados tiyang-tiyang ingkang dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir senantiasa diparingi hati yang baik, hati yang khusyuk, hati yang jauh dari penyakit-penyakit hati. Dan mudah-mudahan amal-amal ibadah kita sedaya diangkat derajat sareng Allah Subhanahu wa taala, khususipun berbagi kepada anak yatim. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Para dulur jamaah ingkang kula hormati, khususipun para kiai, para asatid, takmir masjid, takmir mushola, guru TPQ, pengurus ranting Nahdlatul Ulama, khususnya saudara saya, dulur-dulur, bapak kepala desa, kali sekdes, dan dulur kepanggilau pak kepala desa niki mirip kali Kiai Ma'ruf Islamuddin Jawa Tengah. Nggih. Tapi nasibnya benten Bu nggih. Kalau beliau viral dengan mubaliknya, beliau viral dengan rakyatnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadra syaraful syariful Mustafa, yang mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya masyarakat cendono yang mudah-mudahan wangi tang dunya, wangi tang akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dulur mulai alit kula sareng panjenengan donga Rabbana atina fid dunya hasanah. Kadang sampeyan tanglet napa tondo-tondo Rabbana atina fid dunya hasanah dikabulkan tang dunya. Tondo-tondone di dalam tafsir Al-Quran dikatakan ketika jenengan tang dunya kumpul kali tiyang sae niku berarti fid dunya hasanah. Punya lurah sae fid dunya hasanah. Ndak tepuk tangan ini. Terus kasih. Nggih. Sallallahu alaihi wasallam. Punya dulur sae. Ndak tepuk tangan. Kasih. Muslimat semuanya semangat. Masya Allah. Kasih. Walaupun gerimis tetap semangat sampai sholawatan. Maka ini tanda fid dunya hasanah. Nah, ketika sambil sudah fid dunya hasanah, insya Allah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina. Salam-salam Rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina. Sekali lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammad. Insyaallah sareng Bangurjo mboten enten-enten nggih. Niki ngerantos Bangurjo napa cukup Kalipuro dulu? Hah? Ngerantos Bangurjo napa Kalipuro? Kalipuro. Sami-sami Banyuwangi. I love you Banyuwangi. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Dulur ingkang kula hormati, makane menawi panjenengan iki pados donga yang hebat, ambil doa-doa di dalam Al-Qur'an. Kadung sien tahun 1446 Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin, bagus. Banyak doa-doa sampean baca. Tapi tahun 1447 monggo ditambahi doa-doa yang hebat dari Al-Qur'an dan dibimbing oleh para nabi. Napa dungane niku dulur, jenengan pundhut Robbana 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 Robbana, 5 Robbana di dalam Al-Qur'an. Yang bisa jawab dapat pokari suet. Ayo muslimatan segera. Robbana yang pertama, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Doa Rabbana ighfir lana ini apabila sampean habis sholat baca Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil, berarti setiap hari kita akhirnya mengholi, mengirim doa arwah untuk ahli kubur kita bersama. Rabbana yang kedua adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, mendoakan anak dan istri serta keturunan kita. Rabbana yang ketiga niki sing hadir gada dosa napa mboten? Kata segede napa mboten? Mboten kata. Ben kene sampean dosane amal ibadahe kali almarhum Kyai Hamid Pasuruan, kali Mbah Mamin Zubair, kali Mbah Mukhtar Syafaat mboten kata. Bedane sekedhik. Nggih, bedane sekedhik. Kadung Kyai Hamid niku Pak, Bu, sekedhik-sekedhik salat. Sedikit-sedikit salat. Sedikit-sedikit sedekah. Amin. Sithik sedekah. Sithik salate. Berarti bentennya kata nama segede, kata segede. Tidurnya sampean sama kiasat bedanya sedikit. Kalau kiasat itu sedikit tidurnya, kadung cendono sidik-sidik turu. Ono kasur, nonton TV, ngerasani tonggo, langsung ngerasani tonggo lari turu. Ya Allah, bedanya sedikit. Mudah-mudahan perbedaan yang sedikit mengantarkan kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Muhammad. Makanya Rabbana zalamna. Rabbana yang ketiga adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akui Pak, kita banyak dosa. Makanya baca Rabbana zalamna. Nggih, dikatakan bahwa kullu bani Adam khata'un wa khairu khotoin at-tawabun. Setiap anak cucu Adam pasti punya salah, pasti punya yang namanya dosa. Tapi sebaik-baik orang yang punya dosa adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Muhammad. Orang yang baik bukanlah orang yang tak pernah melakukan kesalahan.
ayatnya terus lagi. Tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya, terakhir saja gitu. Orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi menyadari kesalahan dan memperbaikinya dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir. Ini termasuk cara minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rabbana yang keempat, jenengan baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau sampean berdoa Rabbana la tuzigh qulubana, ini artinya kita mohon kepada Allah senantiasa untuk mendapatkan hidayah terus menerus ila yaumil qiyamah. Dan Rabbana yang terakhir adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Monggo dulur-dulur condone ingkang kula hormati, 1447 Hijriah, perubahan tambah baiknya sampean. Ketika selesai sholat, doakan ahli kuburnya, doakan keluarganya, doakan dosa kita supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa sama Allah agar tetap kita mendapatkan hidayah dan baik dunia dan akhirat. Terus pundi carane? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana 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 Rabbana. 5 Rabbana dibaca dulu. Rabbana Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Kemudian Rabbana hab lana min azwajina. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana la tuzigh qulubana. Yang terakhir Rabbana atina fid dunya hasanah. Mudah-mudahan kenang-kenangan doa ini bisa panjenengan amalkan mulai malam ini sampai ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal sallallahu Muhammad. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, karena tidak ada yang bisa merubah keadaan kula sareng panjenengan kecuali doa. Makanya cita-cita bapak dan ibu yang baik itu adalah bagaimana anaknya, bagaimana istrinya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam, apa doa beliau? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jenengan anugerahi kula niki keturunan yang soleh lan solehah. Lahirlah Nabi Ismail, lahirlah Nabi Ishak, sedaya nabi-nabi sampai kepada Nabi Muhammad niki barokai dungo. Kita mohon semoga keadaan masyarakat dulur-dulur condono barokah dungo-dungo yang ada di dalam Al-Quran, sedaya rezeki lancar barokah, sedaya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini kunci sukses pertama, jangan meninggalkan doa. Yang kedua dulur, di antara kunci sukses dan barokah hidup kita adalah monggo Nabi Muhammad SAW, beliau pernah didatangi oleh sahabat. Apa katanya sahabat? Yasku qaswata qalbihi. Ya Rasulullah, kula niki keras hati. Terus derek-derek cendono ngamukan. Napa ngamukan? Men medurene ngosokan iki. Nape apa bahasa kita? Ngamukan. Muringan. Bu, suaminya muringan apa badan? Woi. Ada sinyal. Eksis nopo Telkomsel. Bu, suaminya ngamukan apa badan? Si gayane. Insya Allah kalau yang lihat wajah-wajah bapak-bapak yang hadir ini semuanya orang-orang soleh. Amin, gak yakin amin. Tasep panggil. Ya Allah, ada sahabat matur sama Nabi, ya Rasulullah, kula niki keras hatinya ya Rasulullah. Napa wonten obat? Saniki kalau tanglet kalian jenengan, ketika ada orang punya penyakit hati, apa ada obat di apotik? Jawabannya tidak ada. Apa ada obat di rumah sakit? Mboten wonten.
wadul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, kadung pengen sampai hatinya apik dan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa terus kanjeng Nabi? Malam ini panjenengan ngamalkan hadis tersebut. Apa doanya Nabi? Irham al-yatim. Kanjeng Nabi ngengken dikongkon ngewelasi bocah-bocah yatim. Lah, ketika sampai berbagi kepada anak yatim, cinta kepada anak yatim, kemudian menolong kehidupan anak yatim, maka sesungguhnya panjenengan merupakan orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk urusan dunia dan akhirat. Mugi-mugi sugih sedaya. Amin. Mugi-mugi utangnya lunas. Amin. Mugi-mugi kreditnya lunas. Amin. Dan boten mundut malih. Amin. Ini ku sampun lunas, tapi nggih mundut malih. Ya repot. Makanya ketika sampean sholat, usolli fardhul maghribi salah rakaat, Allahu akbar. Ya Allah tanggal itu. Ingat kreditnya. Wayai, mekar, nggih. Mekar nyampe mriki, Bu. Allah, mugi-mugi mekar rezeki ini, boten mekar utangi. Allahumma. Lah, ternyata kuncinya Nabi, kadung sampean pengen sugih, kadung sampean pengen barokah, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, hatinya baik. Napa rahasiana dulur? Rahasiane digengken welas kali bocah yatim. Andai kata ngapunten bapak-bapak, ibu-ibu, kalau yang meninggal itu salah satu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, as-sabiyyu alladzi lahu abun, kadung wonten bocah tasik wonten bapake alias ibuke ninggal, atau sebaliknya bapake sampun ninggal kemudian ibunya masih ada. Sampe tanggal di le nduk sinten sing sampun ninggal? Meninggal Mbak Kulo, bapak ening tinduk rabi maneh. Ya Allah, apa mau temen-temen sapa nduk? Jarek kalau mbah. Ketika sampean ketemu dengan anak yatim yang seperti itu, maka cara ngelus, tang mriki ngelus napa ngusuk? Usap. Karena kalau versi bahasa Osing, Mbak, saya dengar cerita dari almarhum Kiai Maksum Syafi'i tukang kayu, mantunya Kiai Harun, niku antara ngusuk sama ngelus wonten benten nih. Wonten benten nih, tidak sama. Kalau ngelus itu pusar ke atas. Itu ngelus. Kalau ngusuk, hudul menyusuk. Halo. Nah, bapak-bapak ini, Pak sampean niku ngelus apa ngusuk? Ngusuk, Mbak nggih. Kalau ngelus itu anak kecil. Aduh ngusuk, emak itu lho. Sallallahu alaihi. Makanya andai kata sampean harus mengelus kepada anak yang orang tuanya wafat salah satu, maka dari depan ke belakang. Sallallahu alaihi. Tapi ngapunten bapak-bapak, oleh ngelus tapi harus ngasih uang 100. Alhamdulillah. Wow, pinten Pak Haji, dapat berapa juta setiap anak yatim? 6 juta. 6 juta. Wah, dulur, mugi-mugi dados rezeki ingkang barokah. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau yang meninggal itu ayah dan ibunya, cara ngelusih saking wingking sampai tangajeng. Itulah ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sedoyo niku Pak beres dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, dulur-dulur ingkang kula hormati, yang perlu kami sampaikan tentang niat nyantuni anak yatim. Lah niki secara hukum jenengan kadung nyantuni anak yatim niyatono nyukani santunan kangge anak yatim kali keluargane anak yatim. Jangan niat untuk anaknya tok. Nopo sebab dulur khawatir nyampe di rumah mbaknya ikut makan,
khawatir kakaknya sudah lancing dewasa ikut makan, padahal itu harta anak yatim. Makanya diucap dalam Al-Quran, ara'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikal-ladzi yadu'ul yatim piatu malang nasibmu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Orang kompak ya anak yatim gitu. Wahai engkau hartawan, coba ulurkan tangan untuk membantu mereka dalam kehidupan. La la la, sarang-sarang, la la, pengrolas kurang, la la la, terus la la. Wahai engkau manusia, pendustakan agama apabila mereka engkau sia-sia. La la la. Terus simburi orang kurang. hadrai Lala poro lala yang kami hormati. Saudara, saya tadi ngobrol sama Pak Lurah. Beliau juga kenal dan tahadusan binikmah Pak Lurah. Kami punya kegiatan juga di Mahayasa. Mahayasa ini punya perusahaan dulu yang punya awal Haji Ridwan. Kemudian punya putra namanya Haji Ahmad Busairi. Punya putra cucunya yang sekarang namanya Haji Rindar. Itu punya hotel, punya tempat makan, bahkan punya pondok, punya usaha. Dari masa ke masa barokah. Saya tanya sama keluarganya, diantaranya Bu Aja Evi, nopo rahasianya. Ternyata perusahaan-perusahaan besar, usaha-usaha yang besar, niku sedaya barokah dulur, goro-goro di antara sebab istiqomah nyantuni anak yatim piatu titik. Niki ngapunten, utang durung lunas, kredit durung lunas, melida. Ya Allah, eman. Loh, mereka yang sogeh, mereka yang barokah. Kenapa kok barokah? Istiqomah berbagi anak yatim. Dan ngapunten ibu-ibu, ketika jenengan bagi-bagi anak yatim, jangan mengharap terima kasihnya anak yatim. Melayu bocah yatim niki Pak, Bu, kadang nggak terima kasih. Pundi bocah yatim mau Pak? Wangsul Bu. Tenang sampean Bu. Yang terima kasih bukan anak-anak yatim, tapi nanti yang terima kasih adalah bapak angkatnya anak yatim. Kalau bapak bangsa Indonesia adalah Gus Dur. Kalau bapak proklamasi Republik Indonesia adalah Pak Karno. Apa harus jawab ya? Bung Karno. Siapakah bapak proklamasi Republik Indonesia? Bung Karno. Jawabannya, Bapak Presiden Karno. Karno. Oke. Kemudian saudara, siapakah bapak bangsa Indonesia? Jawabannya Gus Dur. Lah andai kata ada pertanyaan, siapakah bapak angkat anak yatim sedunia? Jawabannya Nabi Muhammad SAW. Maka ibu-ibu tenang. Ketika sampai berbagi kepada anak yatim, nanti yang akan maringi terima kasih, yang akan memaringi kemudian kepada panjenengan adalah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sedaya bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Kunci yang pertama doa. Kunci hidup barokah yang kedua adalah senang berbagi kepada anak yatim. Kunci barokah yang ketiga, ibu-ibu kalau pengen sugih barokah, ayo jangan meninggalkan sholat subuh, terutama jamaah. Coba syair Jawi kita hidup-hidup kembali gitu. Kaum muslimin wal muslimat iki wayahe sholat riko teko. Coba ibu muslimat riko
menang kabeh gara-gara sing apal bapake ya menang emake padha menang kabeh hadrae ya boten berangkat apa tondo iki luwe iya betul ya monggo pun Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzab tarik astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni kaum muslimin wal muslimat iki wayahe salat riko teko riko ilingono umur riko pira ayo padha tobat marang aku wasa salat jamaah gede ganjarane tinimbang salat dewe ana niku mae tinimbang salat dewe ana niku mae salam astagfirullah urip barokah sukses dunia dan akhirat salat subuh sing sae imut dawuh almarhum Ki Hamid Pasuruan kadung kula sareng panjenengan pengin rezekine barokah pengin kerjane barokah pengin tanine barokah pengin dagangane barokah pengin usahane barokah jogoen salat subuh itu lho sallallahu alaihi Muhammad Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, napa malih ngapunten jenengan kali kula niki dalam urusan sholat yang paling penting itu ada 5 rukun bacaan yang wajib didengar. Nggih, kula ngadeg. Yang pertama ibu-ibu adalah takbir. Jadi kalau sholat, sholli fardhu subhi, Allahu Akbar. Nggih. Terus sholat itu bacaan yang wajib jenengan dengarkan dirinya sendiri adalah takbir Allahu Akbar. Cendono takbiri boten usah banyak model nggih. Kula mondo teng Sukorejo ketemu Ki Fawaid, ketemu Ki Azaim, ketemu Ki As'ad nggih. Ketemu dengan Ki As'ad, ketemu dengan Ki Khalil Bangkalan, ketemu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Jubah, guru-guru kita, pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Rata-rata dulur takbirnya begini Allahu Akbar. Kula kepanggih kali Kiai Mahrus Parijata Allahu Akbar. Kula kepanggih kali Kiai Munawir Gedung Liwu Allahu Akbar. Kula kepanggih kali Kiai Hisam Kiai Hasyim Syafaat Allahu Akbar. Kepanggih kali guru-guru sing wonten Pasuruan santrinya Kiai Hamid Allahu Akbar. Sedaya Allahu Akbar niki mboten model anyar si gaya niru sinten. Ayo guru-guru kita niru gogol betul. Mbok sing salat takbir biasa mawon Allahu Akbar. Mboten usah niru model anyar-anyar kersane NU kula sareng panjenengan dikuatkan sareng Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Muhammad. Jelas nggih? Kemudian sing nomor kali salat itu adalah doa. As-salatu lughatan doa, wastilahan aqwalun wa af'alun, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir ditutup dengan salam. Ketika sampai sholat
dia meneng emang. Maka apunten bapak-bapak, sholat yang wajib bacaannya didengar oleh dirinya sendiri 5. Takbir sing nomor kali Fatihah. Fatihah niku aja sampe ngeten. Tiga dia assalamualaikum waalaikumsalam. Monggo bilara ngopi. Mora-mora assalamualaikum. Nah, ketika sampean sholat Fatihahnya itu Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Semestinya begitu. Fatihahnya, panjang pendeknya, tasdidnya harus betul. Sallallahu alaihi wasallam. Niku sing nomor kali yang harus kita dengar. Yang nomor 3 apa dulur? Tahiyat. Aku kan ibu, kalau ngaji ngeten penting ngomong betul. Pengen nyanyi napa guyon napa ngaji? Ngaji. Campuran nggih, campuran mawon pun nggih, ya ngaji ya guyon ya nyanyi. Lengkap dulu, tergantung request Pak Lurah nanti nggih. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tahiyat. Tahiyat itu Bu, at-tahiyatul. Terus betul. Enggak, tapi ucapan-ucapan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah wajib bacaannya didengar oleh dirinya sendiri. Niki harus, namanya rukun qauli. Terus yang keempat adalah sholawat, wajib Pak. Dan yang kelima adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Mari ngapunten Ibu, kalau sudah assalamualaikum, tangannya betul sange tenggi. Assalamualaikum. Kadang wonten dia assalamualaikum ngek. Assalamualaikum ngok. Kulo tahlet kang ngengken ngek ngok niku sinten? Kita nggak ketemu di kitab Riyadhus Shalihin, di keterangan para ulama-ulama. Ketika assalamualaikum nggih sampun, aja assalamualaikum ngek. Assalamualaikum ngok. Enggak. Saya pernah tanya, Kang, napa sih Kang? Sampeyan ketika assalamualaikum tangannya kok dibuka ngeten? Nggih Pak Ustaz, itu salam pembuka. Terus yang kiri salam apa? Salam penutup. Sampeyan iki MC ta? Iki lho pembawa acara. Nggak ada. Maka ayo perbaiki sholat kita. Kula yakin Pak Lurah, kalau sholat subuhnya bagus, aman pajak. Aduh kiki udah bayar sampean. Sampun. Masya Allah, ini wajah-wajah tahajud semua yang hadir ini. Amin. Enggak yakin mami ya wes. Ya Allah. Maka selesai sholat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian ajaran Nabi habis sholat itu Pak, tangan yang kanan diusapkan ke wajah sambil membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma apa? Allahumma salam, oh salah antum. Allahumma barik lana bima razaqtana, ya sarapan kan? Mau sekali sholat langsung madang sampean. Allahumma adhib anni alham wal hazan. Allahumma adhib anni alham wal hazan. Monggo sareng-sareng Allahumma adhib anni alham wal hazan. Ya Allah, barokah salat jenengan hilangkan gundah gulana, susah, bingung pikiran dan hati kami ya Allah. Barokah salat. Napa malih salat subuh. Ki As'ad Mbah Maimun Zubair itu sepuh, tua, tapi sehat, kuat. Apa barokahnya? Enggak. Ditanya Allahumma As'ad, Kiai panjenengan sepuh, nopo rahasiane? Apa jalan yang terbaik supaya sehat? Jawaban beliau, olahraga saya itu ada pada sholat. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. 1, 2, 3 Indonesia. Terus ini upacara nanti contoh-contoh ya.
lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Orang kalau sudah jiwanya bagus, jiwa ini sholat, nanti badan ini pasti sehat. Tapi kalau sampean subuh gak sholat subuh, ya Allah, ada Bu, ada lari pagi sampai 1 kilo. Lari pagi memang perlu, tapi jangan lupa subuh. Sembahyang dulu, jangan demi kesehatan, lantas Tuhan kau lupakan. Bareng-bareng. Keterlaluan. Olahraga kuat, tapi kadang kamu sholat gak kuat. Masuk. Mudah-mudahan kaki kita dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat berjamaah. Lah sholat ini patokan. Kalau sampai sholatnya betul, taninya bagus. Kalau sholatnya betul, dagangnya bagus. Kalau sholatnya betul, rumah tangganya bagus. Kenapa? Punya hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sholat kita menjadi baik. Mudah-mudahan sholat kita tambah baik, tambah khusyuk, tambah menjadi orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petani ada mriki Pak? Banyak nggih. Repote dadi petani, salate terkadang lali, apa maneh wayahe tandur salate. Pedagang, coba dijawab nggih. Repote dadi pedagang. Apa maneh dagangane durung salat. Petani sudah, pedagang sudah, pejabat nggih. Repote dadi pejabat, kecuali Pak Lurah sama Sekdes. Oh, cuma-macam sampean. Ini Cik Maruf ini nggih. Repote dadi pejabat, salate terkadang. Boten kula sing jawab Pak Lurah niku. Napa maneh wayahe rapat salate. Enake dadi Pak Ustad, saben dina gawanane ngawur. Pelecehan kau ya ini. Gua tak budi-budi betul kita tak ngaji Pak. Enake dadi Pak Ustad, saben dina gawanane kitab berkat ngawur. Saya ngaji Pak kita. Kemana-mana Pak. Saya malu sama Nabi, malu sama guru saya. Kalau ngaji tidak ada manfaatnya Pak. Jenengan nyiapkan acara ini 1 minggu, rapat demi rapat, ketika hanya hehehe, apa gunanya pengajian? Maka ya monggo kita perbaiki keadaan kita, kersane selamat dunia akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Enake dadi Pak Ustad, saben dina gawanane kita. Ya sekarang sampeyan apa maneh malam Jumat, insyaallah maca sholawat. Tarik salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi repote dadi petani, salat terkadang apa maneh wayahe tandur salate. Repote dadi pedagang, salate digawe apa maneh dagangane laris durung salat. Repote dadi pejabat, salate apa maneh wayahe rapat turun loncat salatullah salamullah ala toha
رسول الله وكل مجاهد لله من البدر يا Muhammad. Para bapak ibu ingkang kula hormati, kunci sukses dunia akhirat barokah jaga salat, terutama salat subuh. Lah Kanjeng Nabi itu Bu, beliau kalau mau sholat ke masjid menyempatkan ngetuk pintunya Sayyidah Fatimah. As-sholah, as-sholah, sholat yanduk, saking pentingnya sholat. Mudah-mudahan ya, ibu-ibu besok subuh bangunin anak-anaknya untuk sholat subuh. Para bapak dulur ingkang kula hormati, sholat itu benar kalau diawali dengan wudhu yang benar. Wudhu yang benar kalau diawali dengan cara kencing yang benar. Malam ini kalau badhe ngaji tanpa jenengan, cocok boten cocok niki memang bukti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, bapak-bapak, insya Allah sak sampun pengawasan, kalau bagi-bagi lembaran, terutama ke panitia. Nggih, napa niku dulur? Nggih, menika tentang doa wudu. Coba dites, Cendono. Yang hafal doanya wudu saat mengusap rambut, angkat tangan. Yang bisa dapat Pokari Sweat lagi. Allahumma barik lana, Allahumma betul apa betul? Harim sya'ari wa basari minan nar. Bu iman ya, tahunan wudhu, tapi doa-doa dalam wudhu hanya nawaitul wudu'a. Iman katanya Nabi, inna man dzakarallahu inda wudu'ihi, barang siapa orang yang zikir alias membaca doa ketika wudhu, taharallahu jasadahu kullahu, Allah akan mensucikan jasad kita. Maka praktik singkat wudhu yang betul ya, menghadap kiblat aslinya. Kemudian kayak di Mekah Madinah, orang mau wudhu itu duduk gini aslinya. Makanya jangan heran kalau di tempat wudhu, Mas, ngomong ketemu saya ini, perhatikan wudhu yang betul. Ini ngaji penting. Kalau sampai nggak perhatian malam ini, wis. Ketemu kita mungkin tidak tahu apa. Atau ketemu di tempat lain tidak mungkin ngaji bab ini. Halo, saya mau sini. Ya, yang pertama, orang wudhu yang betul ngadep ke kiblat, sunnah. Kemudian duduk begini, baru siwakan, pakai siwak aslinya. Bapak-bapak bawa siwak, korek bawa, Surya, di Samsung. Oh, ini hadiran mau turun tadi ya. Tenang, naik lagi, saya tambah kopi, sak rokok ya Pak. Alhamdulillah naik kembali ini. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan kalau mau wudhu aslinya pakai siwak. Kemudian disunahkan untuk membasuh kedua tangan sambil membaca doa Allahumma barik lana. Nanti doanya di sini semua. Kemudian kumur-kumur, buang lagi. Setelah itu menghirup air gini 3 kali semua. Baru jenengan nawaitul wudu'a li rafil hadas al-asghari lillahi ta'ala. Yang betul itu wudu itu min aqlil wajhi, dari bagian atas. Gini Pak, gini dari atas, gini sempurnakan, terus gini-gini, gini Bu, gini ge, alisnya masih ada. Alhamdulillah, kan syukur kan ge. Kalau laki-laki punya juga begini Pak, itu sunnah 3 kali. Kalau tangan, daunnya Allah, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Misal bapak-bapak pakai lengan panjang, ketika sampai mau wudhu, yang dipelungsungkan atau disingsingkan yang kanan dulu apa yang kiri? Yang kanan apa yang kiri? Kanan. Kesepakatan cendono kanan, ternyata luput, yang betul kiri, karena ini statusnya melepas. Ketika wudhu kiri dulu, yang disingsingkan baru yang kanan. Nah, ketika sampai membasuh tangan, ini dari atas yang sempurna. Wa aydiyakum ilal marafiq. Sampai siku-siku. Hati-hati Bu, kalau sampai siku-sikunya kering, sholat kita selama ini gagal.
Makanya kenapa? Saya ini sudah sholat ya, tapi kok nggak tenang. Ekonomi saya kok masih berantakan. Keluarga saya kok kurang barokah. Mungkin wudhunya kurang. Betul. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. 3 kali. Kanan dulu 3, baru kiri 3. Jangan diselang-seling, Bu. Kadang ibu-ibu ngaruh ambil seenaknya sendiri. Ngek, 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 ngek. Enggak. Tapi dahulukan yang kanan 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Doanya nanti dibagi sama Pak Kepala Desa. Bahkan mau dilaminating sama Pak Kepala Desa, gratis seluruhnya. Setuju? Kalau mengusap rambut, jangan begini. Sudah hutang belum lunas, sampai wudhu, curut, curut, curut. Ada, tapi yang sempurna ketika mengusap rambut itu Pak, ambil air, kumpulan gitu, terus balik lagi, ambil lagi, balik lagi, kenakan semua rambut. Itu yang sempurna. Kalau rambutnya biasa kena cahaya wudhu, maka akan diberikan pikiran tenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Telinga bukan satu-satu kayak ibu itu sok cantik. Bukan begitu. Yang betul ambil air, gini gitu, masukkan, terus gini gitu. Selesai 3 kali, gini. Halo, Cendono sudah ngamalkan begini. Terus pengajian kita kadang disuruh, yang banyak guyurnya sudah Ustaz. Wudhu belum beres Pak. Wudhu belum beres. Apalagi junubnya. Coba junub yang betul gimana? Kapan-kapan sudah, jangan buat junub dulu gitu. Alhamdulillah, anaknya banyak, ini barokahnya junub. Khawatir junubnya tidak betul. Sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah kuping jenengan tutup gini, ambil air 3 kali begini boleh. Kemudian kaki rata-rata wa arjulakum ilal ka'bain. Kadang dari atas, yang betul bukan dari atas, wa arjulakum, kaki sampai mata kaki. Bukan gini Bu, kadang ibu-ibu ngek, enggak. Yang betul wa aidiyakum ilal, wa arjulakum ilal ka'bain, dari kaki sampai mata kaki. Yang kiri sama, selesai wudhu tangannya diangkat, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abdur rasulullah maj'alni minat tawabin, sampai selesai tambahi dengan inna anzalna 3 kali, ayat kursi 3 kali, 1 kali, kemudian qul huwallahu ahad 1 kali. Itu doa yang betul. Kalau kurang panjang tambah yasin sekaligus tahlil. Lah, semuanya itu ada di lembaran ini. Insya Allah nanti Pak Lurah, supaya untuk mempermudah, saya kirim file mentahnya Pak Lurah. Kalau ngaji saya sampaikan ini penting. Lah, sholat betul kalau wudhunya betul. Sholat betul kalau wudhunya betul, tapi wudhu betul kalau diawali dengan kencing yang betul. Malam ini tahun baru Islam 1447 dan santunan anak yatim dan piatu, masyarakat Cendono ngaji malam ini judulnya nguyuh. Nguyuh nggih? Pak, ampun, istinja. Kalau sampai kencingnya tidak betul, maaf, nanti sholatnya bisa tidak sah. Apalagi maaf, bapak-bapak, kencingnya berdiri, ngadeg gitu. Makanya zamannya Pak Bupati Abdullah Azwar Anas, Kabat Pendarungan sampai ke Sasak Tambong, itu asem pohon asem mulai zaman Londo ditebangi Pak. Napa kok ditebangi? Tanya sama PU, enggak, sudah tidak berbuah asem, tapi pesing tambah kecut. Diuyui. Kadang kalau di pinggir asem, curut diselentingi. Ya Allah, salah apa anak itu ini gimana? Kasihan lato-latonya itu Pak nggih. Hahaha ibu-ibu nggih.
Lah, ketika ada orang kencing berdiri, maaf, ini tidak tuntas, tidak tuntas. Ada tisu, ada tisu, tidak ada. Contoh ya, misal, ya itu, jangan urut tas ya. Sampai kalau tidak percaya, betul. Andai kata jenengan kencing berdiri, cerut, ya sudah kering kan? Anunya kering kan? Anunya iya helmnya gue saat dijelas no ya. Anunya kering kan? Pakai tisu atau pakai kain? Sudah? Habis itu sampean wudhu, jalan sampai ke musola. Sampean ketika sholat Allahu Akbar, ketika sampean awalnya kencing berdiri, kemudian wudhunya betul, setelah itu sholat, ketika sampean dibuat rukuk, ini pasti ada yang tetesan. Enggak bareng-bareng, pasti ada yang tetesan. Dan ini sudah dianalisa oleh dokter dan para ulama di Indonesia. Kenapa? Sebab karena kalau sampean kencing berdiri, ini ada yang menarik, Pak. Dan itu pasti akan jatuh satu tetes air kencing. Nah pertanyaannya, ketika sampean sholat bawa tetes air kencing, berarti kita sholat bawa najis. Hanya saja sampean nggak kerasa. Coba ketika sholat sampean kencingnya berdiri, kemudian ketika dapat satu rakaat, batalkan sholatnya, lihat bekas tisu yang sampean pasang, pasti ada tetesan sisa air kencing. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu-ibu, malam ini saya mau praktek kencing. Mudah-mudahan ingat selamanya. Ayo anak-anak dibaca 1, 2, 3. Kencing itu, coba pusing nyaut. Ayo Hadrah yang pegang mic baca. Kencing itu dodok contoh, berdiri 3 kali, menurut 3 kali, disiram. Iya, disiram pakai air, bukan minyak gas. Sallallahu alaihi wasallam. Coba Pak Lurah dibantu programnya Nabi Muhammad. Selama ini kan membantu programnya Bupati. Terus siapa yang mau membantu programnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam? Ini Pak, andai kata ya, di ceding-ceding rumah sampai ada tulisan ini, di desa Tendono ada tulisan, anak kita akan kencing akan benar. Kencing itu duduk jongkok, berdehem 3 kali, memerut 3 kali, kemudian disiram supaya jelas. Mohon maaf yang di samping tidak apa-apa nih. Kencing yang betul begini, ya begini, Bu, duduk jongkok, jelas Bu, halo, ya, ini begini ya, yang kanan diangkat. Kalau dari belakang begini, mungkin buatan ngentut gula ini, begini. Ini nanti menekan. Lah yang menekan ini nanti semua sisa air kencing tuntas. Lah kalau sampai kencingnya tidak tuntas, itu yang garai penyakit kencing manis, kencing batu, dan kencing marmer dan sebagainya. Maka kencing yang betul, yang kanan diangkat begini. Setelah itu kencing, monggo sami-sami kencing, gitu. Laki-laki. Kalau ibu-ibu, wis lain. Salurannya lain, saudara. Terus habis kencing, Nabi ngajari untuk apa? Berdehem 3 kali. Bukan dehem pakai tenggorokan, bukan dehem pakai dada, tapi dehem pakai bagian perut. Jadi gini. 3 kali. Understand? Jelas? Angkat tangan yang sudah ngamalkan kencing niru Nabi Muhammad. Allah. Tahunan Pak. Kita kencing tahunan saudara. Terus siapa nabinya? Nabi Muhammad. Kencingnya niru siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Kalau urusan kencing saja tidak niru Nabi Muhammad, terus mau niru siapa? Contoh ya. Urusan minum Mbak, niru Nabi Muhammad. Ada ngapunten bapak-bapak, saya lihat kadang tokoh
kadang tokoh masyarakat, kadang imam-imam, kadang khotib-khotib, ketika minum pakai tangan kiri. Ada nama boten? Kata Pak. Lah kalau sampai minum saja lupa sama Nabi Muhammad, gimana dengan mandi kita? Gimana dengan tidur kita? Jangan sampai ibu-ibu minum tangan kiri. Minum itu harus tangan kanan. Kemudian baca bismillah, air masuk, alhamdulillah. Bismillah, air masuk, alhamdulillah. Bismillah 3 kali, alhamdulillah 3 kali. Mudah-mudahan semuanya sholatnya betul, wudhunya betul, kencingnya betul. Mas Pandi, mana Mas Pandi yang nelpon saya? Alhamdulillah 11-12 dengan saya ini lagi. Anda keliru kan kali kuro lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Mas Pandi catat ya, pengajian malam ini sukses dan disaksikan oleh Pak Kades serta Sekdes sama pengurus NU dan takmir yang lain. Pengajian Muharram malam ini sukses. Sampean lihat besok, terutama sholat subuh di masjid. Kalau dulur-dulur ini ketika masuk kamar mandi kencing rame, berarti sukses. Masuk kamar mandi sukses berarti. Jelas? Bu, pengajian ini sukses. Lihat suaminya nanti kalau sudah pulang, insya Allah ini musim dingin, nyampe ke rumah insya Allah kencing. Kalau sudah nyampe kamar mandi sampai metet doa, alhamdulillah suami saya ikut Nabi Muhammad. Kalau dehemnya 3, kalau suaminya dehemnya sampai 7 kali, ikut tondo wayahe. Kode alam namanya nih. Mudah-mudahan anaknya semakin banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Tugas istri itu 2 Bu. 1 buat anak, 2 buat enak. Setuju? Sing lancing-lancing harus milu-milu. Ini untuk 17 tahun ke atas ini. Tugas istri kali buat anak sama buat enak. Enak dipandang, enak masakannya, dan enak yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya anaknya banyak dan barokah. Sallallahu alaihi wasallam. Kunci barokah doa, kunci barokah sholat, kunci barokah wudhu, kunci barokah kencing yang betul. Dan di antara kunci barokah yang terakhir, mari kita amalkan. Jangan lupa mendoakan bapak dan ibu, terutama di saat doa mustajab. Bu, 1 ibu kuat menjaga 5 anak, tapi kadang 5 anak tidak mampu menjaga 1 ibu. Ada? Allah. 1 ibu kuat menjaga 5 anak, tapi kadang 5 anak tidak kuat menjaga 1 ibu. Kadang ibunya digelir, Pak, dikasih piket. Hari Senin kakak, hari Selasa ponakan, hari Sabtu panti. Yatim piatu. Oh main dikira yatim piatu. La ilaha illallah. Makanya kalau kita ingin barokah, ridho fi ridho waliden. Jika kau sayang pada kekasih, maka sayanglah pada. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Dengarkan bapak-bapak, jiwa ragamu dari air susunya. Loh, musik sih. Jiwa ragamu dari air. Bapak-bapak bisa besar seperti ini, maaf, bukan karena susu istri, tapi karena jasa emak dan orang tua kita. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf bapak-bapak, sampai punya mobil baru, kira-kira yang digonceng pertama kali istrinya apa ibunya? Istrinya. Istri. Makanan enak, kuliner enak, makan bakso enak, makan nasi goreng enak, yang diajak makan istrinya apa ibunya? Istri.
bangun rumah bagus, ditaruh di tempat yang pertama, di bagian depan. Istrinya apa ibunya? Ibunya di mana? Belakang. Wingking dapur. Allah, kalau sampai menjadikan ibu sebagai budak, pembantu, berarti rezekinya anak seperti pembantu. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ibu-ibu bisa mengamalkan doa ini, gitu. Jadi setelah sampean doa waktu mustajab antara adzan dan iqamah, tabai Rabbi firli wali walidayya 5 kali warhamhuma kama rabbayani shaghira. Monggo kita tutup ngaji pada malam hari ini dengan keberkahan doa untuk orang tua kita. Semoga semuanya diparingi sehat walafiat. Semoga yang wafat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang tua kita bahagia melihat putra-putrinya malam ini ngaji, berbagi kepada anak yatim. Mudah-mudahan semuanya yang hadir, anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Sampaikan hajat kami ya Allah dengan barokah menyantuni anak yatim di bulan yang mulia Muharram. Semoga kita juga sampai ziarah Makkah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya. Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya. Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya. Shaghira warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kula nyuwun ngapura sekadai dosa kula. Ya Allah, kula nyuwun sekadai dosa kula. Lan dosane tiyang sepah kula, mugi umat Islam sedaya. Lan dosane tiyang sepah kula, mugi umat Islam sedaya. Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya. Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mugi-mugi dados keterangan ilmu ingkang manfaat barokah. Monggo kita tutup dengan talqin dzikir. Semoga iman semakin kuat, takwa semakin meningkat. Saya baca la ilaha illallah 3 kali dengan derek sarang-sarangnya. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha nutasi insyaallah ta'ala minal aminin. Kalimah yang benar adalah la ilaha illallah. Kita hidup dengan la ilaha illallah. Mungkin-mungkin akhir hayat mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan panitia pelaksana sedaya yang hadir diberikan kekuatan untuk menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi
فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم اللهم صل وسلم وبارك subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo sareng-sareng ibu-ibu bismikallahumma ahya wa bismika amut. Selamat tidur nggih. Semoga mimpi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.